Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah memposting jurnal khusus ke buku besar. Memposting jurnal penjualan. Nah, di sini kita sudah mempunyai jurnal penjualan dan transaksi yang sudah dicatat ya, hasil dari pertemuan yang sebelumnya. Maka sebelum membuat posting atau memindahkan catatan dari jurnal penjualan ke buku besar, di sini kita jumlahkan dulu kolom jumlah. Ya, jumlahnya adalah 1.342.000. Nah, jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan kredit. Berarti debitnya nanti adalah piutang dan kreditnya adalah penjualan. Maka di sini kita akan membuat rekapitulasi jurnalnya ya. Di sini saya bikin di bawahnya saja. Nah, nanti ada rekening yang di debit. Kemudian jumlahnya, kemudian yang di kredit, kemudian jumlahnya. Nah, rekening yang di debit adalah rekening piutang dagang. Ya, piutang dagang kita isi di sini. Jumlahnya adalah sama dengan ini. Ya, jadi kita ambil aja ini. Kemudian yang di kredit juga sama karena kebetulan dia satu kolom. Nah, kemudian kita lihat di buku besar di sini penjualan ya. Ini kita sudah punya buku besar. Penjualan itu nomor rekeningnya 411 dalam contoh ini. Maka 411 ini kita isi di sini. Ya, yaitu jurnal penjualannya. Sini ya. Kemudian debitnya adalah piutang dagang. Kita lihat di sini sudah ada atau belum. Nah, kalau belum, maka kita bikin rekening piutang dagang. Ya, kita bikin aja di sini. Tempel, kemudian namanya piutang dagang. Misalnya nomornya 112. Ya, berarti nanti di jurnal penjualan yang ini kita isi 112. Ya, setelah itu ini saya warnain aja biar kelihatan bahwa ini adalah jurnal rekapnya. Kemudian ini kita pindahkan ke 112. Ini saya copy saja angkanya di sebelah debit, yaitu piutang dagang yang ini. Nah, ini kita taruh di sebelah debit sini. Kemudian nomornya 1, tanggalnya adalah tanggal pada saat dibuatnya rekap ini. Misalnya tanggal 15 di sini ya, misalnya tanggal 15, berarti nanti saya tulis di sini 15/1/18. Kemudian penjualan kredit. Ya, seperti itu. Nah, jumlahnya berarti ini mengikuti karena di atasnya belum ada, jadi kita tinggal ambil jumlah debitnya. Kemudian yang kreditnya adalah 411. Berarti kita cari di sini 411 penjualan. Keterangannya sama, ini saya copy saja. Penjualan di sini saya copy. Nah, jumlahnya dia di sebelah kredit ya, di sebelah kredit yaitu 1342. Ya, penjualan taruh di kredit, paste value. Nah, otomatis nanti saldonya juga mengikuti kredit. Ya, jadi ini sudah masuk ke buku besar masing-masing. Nah, itu adalah cara memposting pada buku jurnal khusus yaitu jurnal penjualan. Nah, yang berikutnya adalah jurnal pembelian. Sama saja ya, di sini kita jumlahkan dulu masing-masing kolom. Ini nanti di copy saja formulanya.
Ya, kita sudah dapat angkanya adalah 2980 ditambah 1 juta berarti 3980 ya, debit dan kreditnya sama. Nah, nanti kita buat rekapitulasi jurnalnya di sini. Saya bikin di sini saja. Nanti ada yang di debit, kemudian jumlahnya, kemudian ada yang di kredit, kemudian jumlahnya. Nah, yang di debit ada dua ya. Yang pertama adalah pembelian. Jumlahnya ini, kita taruh sini dulu. Ambil. Setelah itu kita lihat di buku besar pembelian. Pembelian adalah 512 ya, nomornya 512. Ya, kita taruh sini. Nah, berikutnya ada lagi debit yaitu 1 juta. Kita ambil di sini. Kalau yang serba-serbi kita ambil satu-satu ya, kebetulan ini hanya ada satu jadi langsung kita ambil aja di atasnya. Nah, ini adalah perlengkapan ya, kita beli perlengkapan maka ini masuk debit ke perlengkapan. Kita lihat di buku besar perlengkapan adalah 113 nomornya, maka kita tulis di sini 113. Kemudian di sini juga sama rekeningnya kita isi supaya tidak bingung 113 ini dari mana, yaitu dari serba-serbi beli perlengkapan 1 juta. Kemudian kreditnya adalah utang dagang ya, utang dagangnya kita masukin ke bagian kredit totalnya. Kemudian nomor rekeningnya kita lihat di buku besar, utang dagang itu 211 ya, maka kita masukkan di sini 211. Nah, karena ini ada lebih dari satu jurnalnya ya, maksudnya di sebelah sini, maka kita perlu menjumlah untuk mencocokkan bagian debit dan kreditnya ya. Saya ambil aja. Nah, ini ternyata sama ya, sama. Ini saya kotakin, kemudian saya kasih warna bahwa ini adalah rekapitulasi jurnalnya ya. Selanjutnya kita masukkan 512 ini. 512 sebelah debit yaitu pembelian ya. Kita lihat di sini pembelian. Nah, ini berarti nomor 1, tanggalnya kita ambil aja tanggal terakhir 2801 ya, 280118. Keterangannya adalah pembelian barang dagangan, gitu saja ya. Kemudian debitnya adalah ini. Kemudian saldonya ini nanti kita tinggal ngikut aja karena di atas belum ada transaksi. Nah, yang berikutnya adalah 113 yaitu perlengkapan yang ini ya. Jumlahnya 1 juta. Kita lihat di sini perlengkapan. Nah, ini sudah ada ya 113. Nah, keterangannya saya ambil aja dari sini. Perlengkapan ya, berarti di sini keterangannya nomor 1, 28, 118, keterangannya beli perlengkapan. Nah, jumlahnya adalah 1 juta ini. Ditaruh di debit. Saldonya ngikut ya karena di atasnya belum ada. Nah, untuk referensi di sini ya, yang tadi belum lupa ya, belum ditulis. Refnya adalah jurnal pembelian. Halaman berapa? Misalnya halaman 1 bisa ditulis JPBL nomor 1. Ya, ini saya copy, saya taruh juga di bagian pembelian barang dagangan ini.
Ya, pembelian barang dagangan juga sama. Jadi refnya diisi dengan nama jurnalnya, kemudian dia di halaman berapa. Yang berikutnya untuk kredit adalah 211, yaitu utang dagang. Yang ini ya, utang dagang 3.980. Kita copy, kita cari 211 utang dagang ini di sebelah kredit. Kemudian saldonya ngikutin ya, ngikutin ini 3.980. Keterangannya, nah ini tanggal nomornya 1, tanggal 28 1/18. Keterangannya adalah pembelian. Ya, di dalamnya ada barang dagangan. Kalau mau diperjelas seperti ini boleh, dan perlengkapan. Saya singkat saja perlengkapannya. Jadi pembelian secara kredit, barang dagangan, dan perlengkapan. Nah, ini adalah posting dari jurnal pembelian. Yang berikutnya adalah jurnal penerimaan kas. Sama ya, kita jumlahkan dulu masing-masing kolom ini. Kemudian di copy saja formulanya. Nah, kita sudah punya jumlahnya. Kemudian nanti dibuat rekap jurnalnya. Kemudian ada yang di debit jumlahnya, kemudian ada yang di kredit jumlahnya. Nah, seperti ini. Debitnya yang pertama adalah kas. Kita cari di buku besar kas. Belum ada ya, jadi kita copy saja. Nah, misalnya nomornya 111. Ini tidak ada. Nah, kita lihat di sini kasnya adalah nomornya 111, jumlahnya yang 500 100 ini. Kita buat lagi yang bawah atau kita langsung pindahkan juga boleh ya. 500 ini keterangannya adalah penerimaan kas. Tanggalnya kita ambil aja yang terakhir ya, 31. Kemudian saldonya juga debit ngikutin. Ya, jadi kalau ada saldo di atasnya atau ada transaksi sebelumnya, maka tinggal dijumlah atau dikurangi tergantung saldonya dia debit atau kredit, dan di sininya posisinya debit atau kredit. Dalam contoh ini di atas tidak ada, maka kita tinggal menyalin saja. Kemudian yang berikutnya adalah potongan penjualan. Kita lihat di buku besar. Belum ada ya potongan penjualan. Misalnya nomornya 412 misalnya. Nah, kita lihat sini potongan penjualan 9.900 ya, di sini berarti 412 jumlahnya ini ya. Kemudian piutang dagang sebaiknya sini dibuat dulu ya, jangan satu-satu seperti itu, jadi dibuat dulu semua.
baru kemudian diposting seperti yang sebelumnya. Piutang dagang di kredit, kita lihat di sini piutang dagang. Nah ini sudah ada 112, kita isi di kredit sini 112, jumlahnya 460. Setelah itu ada pendapatan lainnya atau pendapatan di luar usaha. Kita lihat di sini belum ada, kita bikin. Nah misalnya nomornya 419 misalnya ya, tergantung buku besarnya. Maka kita masukkan di sini 419, jumlahnya adalah 50.000 yang ini ya, rinciannya bukan totalnya. Nah setelah itu kita jumlah di sini untuk menyamakan debit dan kredit. Jadi memang harusnya dibuat dulu rekapnya baru diposting. Nah di sini kan nggak sama. Potongan penjualannya debit ya, mohon maaf. Berarti di sini yang 412 ini di debit. Nah, ini dihapus. Ya, jadi sama 510, 510. Ini tinggal dikatasin. Ini diisi lagi. Nah, seperti ini. Berarti yang berikutnya adalah 412 ini, 9900. Kita copy. Nah, yang ini ya, di debit. Ini berarti potongan penjualan, tulis saja begitu ya, nggak apa-apa. Oh ya, ref-nya adalah JPNK, Jurnal Penerimaan Kas 01. Kemudian di sini juga sama, JPNK 01 ya, halaman 1. Oh sorry, yang tadi. Nah yang ini, yang 5100, ini yang sudah kita pindah sebelah debitnya. Kemudian saldonya ini ngikutin. Nah yang berikutnya adalah bagian kreditnya 112, jumlahnya 460. 112 itu adalah piutang dagang. Piutang dagang. Nah ini ya, berarti dia di kredit. Ini nomor 2, 31118. Ini pelunasan ya, pelunasan piutang. Ya, kalau kita lihat di sini adalah pelunasan piutang dari pelanggan ya, ada 3 sini. Nah kemudian saldonya adalah atasnya debit ketemu kredit, berarti dikurangi kredit ya, karena ini debit ini kredit maka saling mengurangi. Nah ini adalah saldonya. Kemudian yang berikutnya 419, jumlahnya 50.000 ya, pendapatan di luar usaha. Nah yang ini kredit. Nah sini kita tulis saja pendapatan lainnya. Intinya sama, JPNK, Jurnal Penerimaan Kas 01. Saldonya kredit ya, ngikutin karena di atas belum ada. Nah ini juga sama, JPNK belum diisi sini. Nah ini sudah kita pindahkan, caranya seperti itu untuk jurnal penerimaan kas. Selanjutnya jurnal pengeluaran kas ini ya. Sama, kita jumlah dulu di sini. Ya.
Nah, setelah kita dapat jumlahnya, baru kita buat rekap jurnalnya. Ada yang di debit, jumlahnya, ada yang di kredit, jumlahnya. Debitnya 1180, ini yang pertama. Kemudian kita lihat utang dagang. Di buku besar utang dagang itu ini ya, 211. Kemudian serba-serbi ada pembelian dan biaya sewa. Kita lihat biaya sewa di buku besar. Ya, belum ada, kita copy saja. Ini biaya sewa. Nah, misalkan nomornya 513 misalnya ya. Biaya sewa ini masih kosong. 513, berarti kita isi di sini debit yang ini 500.000 ini ya, 513. Kemudian kita isikan di sini 513, angkanya 500.000. Yang berikutnya pembelian. Ya, kita lihat di sini pembelian. Nah, ini ya, 512. Kita isi di sini 512. Jumlahnya yang ini pembelian. Ini 512. Kemudian berikutnya utang wesel. Kita lihat lagi di sini. Ya, belum ada. Kita copy saja yang ini. Misalnya nomornya 213 ya, 21 itu berarti kelompok utang jangka pendek. 213 berarti kita isikan di sini. Jumlahnya adalah yang utang wesel 1 juta. Kemudian di sini juga kita isi 213. Ya, berarti total ini nggak usah dimasukin karena kita masukinnya rinciannya. Berikutnya adalah potongan pembelian. Kita lihat di sini potongan penjualan belum ada ya, potongan pembelian kita bikin baru. Nah, misalnya nomornya 514 misalnya ya. Berarti kita isi di sini 514 potongan pembelian yaitu 27. Dan berikutnya adalah kas. Kas itu di sini ini ya, nomornya 111. Jumlahnya 2903. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Ini kayaknya nggak sesuai ya, ada yang keliru. Nah, ini kurang 1 ya. 500, 250, 1 juta, 213 ini harusnya masuk ke sini. Sisipkan 1. Nah, harusnya yang ini masuk ke sini. Ya, ini 1 jutanya. Kemudian yang ini kita naikin.
berarti ini di jumlah ulang. Nah, seperti ini ya, 2930. Jadi fungsi rekap ini adalah untuk memastikan bahwa yang di debit dan di kredit sudah sama. Setelah itu kita masukin satu-satu ini ya, masing-masing debitnya. 211 itu adalah utang dagang. Nah ini ya 211, ini kita tambahin nomor 3 ya, tanggalnya saya samain aja dengan atas ya, 31 1 18. Ini di debit ya, ini adalah utang dagang ya, utang dagang berarti 211 betul, bukan di piutang ya, maaf, bukan di piutang, utang. Ini nomor 2 31 1 18. Ini pelunasan ya, kita melunasi piutang dagang di debit ya, jumlahnya 1180. Kemudian ini kredit ketemu debit berarti mengurangi, karena lebih besar kreditnya maka dia berada di kredit. Nah ini ya. Berikutnya yang kedua, 513, biaya sewa, jumlahnya 500.000. Biaya sewa. Nah ini debit 500.000, tanggalnya kita samain. Ini ya, anunya JPKK, jurnal pengeluaran kas atau kas keluar, ini jangan lupa diisi juga. Tadi yang di atas lupa. JPKK di bagian utang. Nah, yang ini. Nah, ini. Ya, ini juga harusnya ada sumbernya. Ini nanti kita isi lagi ya, kita lanjutkan aja dulu. Kemudian biaya sewa sudah. Yang berikutnya 512. Pembelian. Ya, pembelian betul. 512 pembelian di debit. Pembelian ininya JPKK, pengeluaran kas nomor 1. Ini debit ketemu sama debit. Berikutnya lagi 213, 1 juta. Ini ya, bayar wesel utang. Nah, yang ini di debit. Ya, di debit, refnya JPKK 01. Nah, di sini karena kita sepotong harusnya di atas sudah ada saldonya ya. Jadi saya sisipkan saja di sini seolah-olah ada saldo awal jumlahnya 1 juta di sini. Nah, seperti ini ya. Karena kalau awalnya nggak ada, tiba-tiba ada kan mengherankan ya. Jadi anggaplah ini di awalnya sudah ada, maka di sini sama dengan kredit dikurangi debit atau sudah lunas ya. Jadi supaya di sini saldonya tidak negatif.
Kemudian yang berikutnya 514 yaitu potongan pembelian. Ini ada 27.000 potongan pembelian. Nah, di sini di kredit. Saldonya ngikutin. Kemudian berikutnya yang satu-satu ini pengeluaran kasnya 2903. Nah, ini ya kas kredit. Ini nomor 2 31118 pembayaran gitu aja ya. Nah, berarti ini dikurangi kredit. Nah, dalam contoh ini dia karena lebih besar kreditnya ya, berarti ini dikurangi ini, saling mengurangi. Nah, seperti ini. Minus ya berarti kasnya, karena di sini harusnya di atas ada saldo awalnya, tetapi dalam contoh ini tidak ada ya, jadi makanya dia negatif. Artinya dia bersaldo kredit. Harusnya sih di atas ada saldo sebelumnya, karena nggak mungkin kita bayar kalau uangnya belum ada. Nah, ini adalah contoh atau ilustrasi bagaimana cara memposting jurnal pengeluaran kas ke buku besar. Demikian materinya sudah kita bahas ya mengenai posting dari jurnal khusus ke buku besar. Jika ada kekeliruan dalam penjelasannya atau ada yang belum dipahami, saya mohon maaf sebelumnya. Kemudian jangan lupa jika masih belum paham, Anda bisa mengulangi video ini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.